Shalom, seluruh jemaat terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online Abelof Jamblang KBC. Suatu sukacita dapat menyambut Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung bersama kami dan rindu untuk dilayani serta didoakan, dapat menghubungi kami di nomor berikut. Supaya kita semakin bertumbuh dan semangat di dalam Tuhan, kita membutuhkan keluarga rohani yang dapat mendukung kita. Maka dari itu, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung bersama kami lewat komunitas sel atau komsel. Komsel diadakan secara online melalui WhatsApp, Line, Google Meeting, ataupun Zoom. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk bergabung bersama kami, silakan hubungi kami. Ibadah Koram Deo diadakan setiap hari Senin sampai Jumat dimulai pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah doa malam dilakukan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui YouTube channel kami Abelof Jamblang KBC. Ibadah anak kega diadakan secara online setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk anak remaja, ibadah Abelof Youth KBC diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. Ibadah Opa Oma diadakan setiap 2 minggu sekali melalui aplikasi WhatsApp. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, diakonia, GGOP, gedung, donasi korban dampak COVID-19, maupun persembahan untuk mendukung misi, berikut nomor-nomor rekening kami tampilkan di layar kaca Anda. Perjamuan kudus diadakan di minggu kedua. Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan roti tawar dan sirup sebagai pengganti roti dan anggur perjamuan. Sekian informasi kami sampaikan, mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu yang melimpah atas kami. Kami bawa hati kami Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, jadikan itu menjadi tanah yang subur, biar setiap firman yang kami terima boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan walaupun kami terpisah oleh ruang dan waktu. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Yudi, usia 38 tahun. Dan Felis, usia 41 tahun. Ya, memang kita berpaut 3 tahun ya, saya lebih muda. Tetapi kalau Tuhan sudah jodohkan, kita tetap akan bersama. Amin. Ya, kita mau membahas sedikit sharing tentang mengikuti BPN. Kenapa ya? Itu. Nah, pertama kita memang mengikuti BPN baru putaran pertama itu di April ya kalau nggak salah ya. Ya di April. Jadi baru putaran pertama. Kenapa sih ngikutin BPN? Ya tentunya sih kita mau menjadi berkeluarga, menikah berkeluarga, tentunya yang mau diberkati Tuhan ya kan, dan tentunya menjadikan prioritas pertama yaitu Tuhan, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang BPN, banyak sesi karena kan kita kalau di Abelof ini ada sekitar 9 bulan ya. Nah, kalau untuk bagi saya yang berkesan itu adalah mengenali calon pasangan. Kenapa? Karena kan nantinya kita akan setiap hari ketemu dengan pasangan kita kalau sudah menikah, bener nggak? Jadi ya harus benar-benar tahu, benar-benar kenal. Nah, pembina kita sih, Ci Swimi dan Ko Aling akan selalu mengingatkan bahwa inilah saatnya di BPN ini sebelum menikah gitu kan, pranikah kan, namanya bimbingan pranikah. Kita harus benar-benar melotot pasangan kita kayak bagaimana. Jadi jangan nanti setelah menikah baru kita tahu dia tuh begini gitu. Jadi itu yang paling berkesan sih buat saya untuk di sesi BPN ini. Kalau kamu sendiri? Kalau aku yang berkesan itu sesi peranan suami dan istri di dalam keluarga. Peranan suami itu dibagi jadi 3 secara umum, raja, imam, dan juga nabi gitu. Kalau yang nabi itu
seorang suami harus takut akan Tuhan. Kalau raja itu harus memahami visi pernikahan, gitu. Jadi ya itu sangat penting ya. Dan peran satu lagi adalah peran istri. Istri adalah sebagai penolong, penopang. Jadi biarpun peranan istri cuma satu, tapi itu luar biasa karena namanya penopang, penolong. Jadi di saat suaminya mungkin ada masalah atau jauh dari Tuhan, nah tugasnya sang istri adalah untuk mengingatkan, untuk menolong. Jadi sebenarnya bukan masalah peranan suami ada berapa, peran istri ada berapa, tapi adalah suatu kerjasama kali ya, kerjasama dan saling melengkapi, bukan saling mencocokkan, karena dua pemikiran berbeda itu mungkin susah untuk dicocokkan, gitu aja. Ya, jadi BPN itu sangat penting ya, apalagi kita mau memasuki pernikahan yang nantinya akan selamanya dengan pasangan kita, berkeluarga, memiliki anak. Nah, itu semua dibahas di BPN. Itu. Jadi BPN ini sangat penting kan, dan paling pertama tentunya kita mau menjadi keluarga yang diberkati dan jadi berkat kepada orang, seperti itu sih. Jadi prioritas pertama kita tentunya pada Tuhan. Jadi terutama kalau di pernikahan pasti ada namanya konflik, nggak mungkin ya. Mungkin di hubungan manapun ya, mau pernikahan, mau pertemanan, persaudaraan, ya itu konflik pasti ada aja. Tetapi yang paling penting gimana cara mengatasi konflik. Jadi di sesi BPN itu sangat diperjelas ya kan, bisa kita pahami itu, sesi-sesinya sangat bermanfaat bagi kita dan menjadi berkat bagi kita. Nah, jadi teman-teman nih ya yang belum mau menikah ya, mau betul. Menikah harus dan wajib dan kudu gitu kan ikut BPN, karena itu sangat memberkati kita nantinya ke depan, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kita. Terima kasih atas waktunya, dan tentunya kita juga sangat berterima kasih kepada pembina kita ya, Ciswimi, Ko Ali, Ci Okta juga ya, dan Po Gunawan juga ya, seperti itu, karena sebagai pembina kita juga ya, seperti itu. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih dan terima kasih. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur oleh karena anugerah Allah kita boleh ada sampai saat ini. Mari setiap kita saat ini persiapkan hati kita yang terbaik untuk kita mau berikan kepada Allah. Kita mau berikan pujian, penyembahan yang terbaik buat Dia. Sebab hanya Dia yang layak untuk disembah. Haleluya. Semua mahkota dunia aku letakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua
Yesus, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang mulia. Oh Tuhan, saat ini Tuhan kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Biar Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian ya kami. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak untuk disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Biar segala pujian saat ini semuanya tertuju hanya kepadamu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang mau lebih lagi untuk memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Semuanya kita siap mau memuji Tuhan, amin. Mari kasih salam untuk orang yang ada kiri kananmu. Katakan mari kita bersuka cita. Haleluya. Batuku dan kau kota benteng.
Amin. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu, teguh berapa bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh berapa bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama sorakan. Haleluya. Biar setiap pujian yang kita naikkan itu semua adalah iman kita, bentuk iman kita, bentuk doa kita kepada Tuhan. Bahwa rancangannya ada di atas setiap rancangan kita dan jalannya ada di atas setiap jalan-jalannya kita. Oh yes God. Karena Engkau yang terlebih tahu Tuhan yang terbaik untuk kami. Sebab Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami, bagi setiap yang mengasihi Engkau. Oh yes God. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini dengan hati yang beriman bahwa Dia Allah yang sungguh bekerja di dalam hidup kita. Kita percayakan seluruh hidup kita untuk Dia. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Firman terang sumber damai dalam hidupku. Aman di dalam-Mu, nyertaan-Mu sempurna. Pasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam
Kami percaya Tuhan. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kasih mentari, kasih mentari, itu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Lagi sepasti mentari, Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin. Bahwa Engkau gak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau yang turut campur di dalam setiap hidupnya kami. Biar kiranya ajar setiap anak-anak-Mu Bapa saat ini punya hati yang mau menyerahkan seluruh hidupnya, mempercayakan seluruh hidupnya hanya kepadamu. Amin. Karena Engkau satu-satunya yang dapat menerangi jalan kami. Karena kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biar kiranya juga saat ini Tuhan ada hati yang lembut, yang mau menerima akan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan diajar oleh Engkau. Kami mau Tuhan diajar oleh kebenaran-Mu. Sehingga kami tahu Tuhan kemana kami harus melangkah di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara meskipun tetap lewat online. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Rut pasal 1. Ya, judul khotbah saya adalah akibat salah dalam mengambil keputusan. Ya, jadi kita tahu ya setiap hari kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Hari ini kita mau makan apa? Mau pakai baju apa? Bahkan hari ini mau ibadah atau tidak? Itu semua adalah keputusan yang harus kita ambil. Nah, kalau kita salah dalam mengambil keputusan, pasti kita akan menerima konsekuensi akibat dari keputusan kita itu. Nah, pagi hari ini saya ingin kita belajar ada 3 poin yang ingin saya bagikan. Ya, bagaimana ketika kita mengambil keputusan dengan salah akan berdampak yang tidak baik bagi keluarga kita. Nah, kita mau belajar apa yang bisa kita pelajari dari kitab Rut 1 ini. Nah, yang pertama, kita jangan melangkah tanpa tanda dari Tuhan. Ya, dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 dan 2, ya, bercerita tentang seseorang yang bernama Elimelek dari Bethlehem. Jadi dia ketika itu di Bethlehem terjadi kelaparan. Nah, ya, jadi Elimelek sebagai seorang kepala keluarga, dia memutuskan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi akhirnya dia memilih untuk pindah dari Bethlehem ke Moab. Jadi di Bethlehem itu dia mencari peruntungan pindah bersama keluarganya, bersama istrinya, anak-anaknya untuk
pindah ke Moab. 佢希望要後可嘅 Bethlehem 嘅細個 Moab 嘅分破隔兩隻例子， Jadi ada istrinya yang bernama Naomi 嘅分破安諾 Naomi， dan kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion. 一嚟安諾馬倫，亦即安諾 Kilion。 Nah, ketika mereka sampai di Moab, mereka tinggal di sana sebagai orang asing. 佢去到 Moab， jadi 佢嘅 head， Ya, jadi kita tahu ya Moab itu sebenarnya dikenal dengan beberapa hal yang tidak baik. 食吉啲啊啲 Moab 安出名安唔愛地方。 Jadi Moab itu adalah keturunan dari Lot dan putrinya yang ketika itu dia melakukan hubungan incest. Jadi dia Moab 嘅地方呀，佢傳統呀，先回到幫弊，跟 Lot 呀，通房隔嘅位置。 Nah, jadi Moab ini terkenal dengan tempat yang penuh dengan percabulan. Dia Moab 嘅地方安污穢嘅地方。 Jadi Moab juga disebut adalah musuh bangsa Israel ketika itu. dia Moab 嘅地方亦係燒鐵，以色列嚟燒鐵。 Dan ketika itu dikatakan mereka tinggal sebagai orang asing di Moab. 佢只是佢講到佢吹 Moab， 佢係日內路人吹 Moab 嘅。 Jadi di Moab itu ternyata tidak ada orang Yahudi yang percaya Tuhan yang tinggal di sana. 咁 Moab 我要太人啊，嘅隻 head 誒。 Jadi kita tahu ketika dari Bethlehem pindah ke Moab itu dalam hal rohani berbicara tentang pemberontakan Elimelek kepada Tuhan ya. 啊，嘅意思啊，Bethlehem 逝去 Moab， 在屬靈裡面 Elimelek 嘅意思講到反抗對主。 Jadi ketika itu artinya Elimelek berarti meninggalkan Tuhan. Elimelek 嘅意思啊，佢人離主。 Nah, seringkali kita berpikir sekarang kondisi kita lagi sulit. 上次食家上道食家情況見下嚟嘅 uncle， Kita melihat tempat lain, kota lain, negara lain mungkin kelihatannya lebih menjanjikan ya. 食家上道要喺地方要學，要喺國家要學，後本食家前途。 Ya, jadi ada pepatah bilang rumput tetangga lebih hijau gitu ya. 要人哋司機講到隔壁嘅坐後槍比食家沒面前嘅 Ya, 坐。 padahal kita tahu sesungguhnya tempat tinggal mereka Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. 就是食吉啲啊，你 Bethlehem 嘅意思啊，係攞啲嘅餅嘅物啊。 Ya, jadi artinya pasti ada penyediaan Tuhan buat umatnya di sana. 嘅意思講到啊，熱天主要兒皮般嘅孩子啊，善結善心嘅。 Sebenarnya Moab itu kan tempat yang tidak baik ya. 冇地方説服唔冇地方， Tetapi kenapa Elimelek malah tetap memilih untuk pindah ke sana? 但係到埋啲Elimelek啊，看愛曉啊， Ya, karena dia berpikir itu tempat yang paling cocok untuk dia. 因為就嘅思想上嘅地方，安好嘅地方搬嘅。 Ya, jadi Elimelek itu merasa supaya keluarganya kehidupannya lebih baik, dia pindah ke Moab supaya mereka bisa lebih baik lagi. 因為有嘅希望要好好嘅前途，但佢逝去冇啊。 Ya, jadi bukan Tuhan yang suruh Elimelek itu untuk pindah ke Moab. 但係咩主喊啲 Elimelek 去逝去冇啊？ Jadi Elimelek melangkah tanpa tanda dari Tuhan. Elimelek kita sa kiampu去冇啊，kita sa oye ciki oye。 Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari dari kitab Rut ini adalah 第二，食家有學識埋啲路特記哩啊。 jadi jangan mengambil keputusan berdasarkan pandangan secara mata jasmani. 食家我劍極田呢，當食家目眼看到好嘅。 Jadi hari-hari ini kita merasa sebagian besar dari kita mungkin berpikir untuk mencari kehidupan yang lebih baik. 將見係情況含前因上道，愛跟好好嘅前途 Ya, 本食家。 mungkin ada yang mau kerja di luar negeri, 可能要因上愛去出國做嘢， mungkin juga mau pindah melakukan usaha yang baru. 上愛分劈係條路， Ya, mungkin kirim anaknya sekolah di luar dengan Kok- harapan punya masa depan yang lebih baik. 可能愛本嘅細課同愛結讀書，希望要好好嘅前途本嘅 Ya, 細課。 seringkali sebagai kepala keluarga seperti Elimelek ini, 上次食家做隻家長將啲 Elimelek ya mungkin bapak-bapak di sini juga berusaha keras berpikir bagaimana supaya kehidupannya bisa lebih baik lagi. 可能食家你阿爸含前要人樣嘅思想要好好嘅前 Ya, 途。 bahkan mungkin ada yang mau membawa keluarganya semua anak istri untuk pindah keluar kota atau keluar negeri. 可能要食家嘅思想，愛第食家分破前含前愛出國去。 Bahkan ada yang beberapa mungkin suami meninggalkan istri dan anaknya kerja di luar negeri. 又要人離開嘅分破前去劈堂做工，愛 Atau 結做工。 istri meninggalkan suami dan anak untuk bekerja di luar negeri. 因為分破出國做工，離開老公，離開成 Jadi bertahun-tahun mereka tinggal terpisah. 人但人佢都撒搬開， Apa yang kita lihat baik secara jasmani itu belum tentu baik untuk rohani kita. 係咪食家肉先看待，目眼看待，往往講個河般食家 Iya. 屬靈裡面。 Saudara ingat kisah tentang Lot di Sodom dan Gomora.
Thì Hyung chị Moi Hamsin Sikati ya, Bayong Panhin dia Sodom kak Gomora ya. Ya, jadi ketika itu Lot memilih Sodom dan Gomora karena menurut pandangan dia itu Sodom Gomora tempat yang sangat indah. Cái chi si tổ mày dia Lot với kan sian dia Sodom kak Gomora ya. Nhưng bởi cái con cái thị phong shit phun hổ shit phun kiên. Ada pantai-pantainya. Còn nên du hỏi pi, pemandangan pegunungan yang indah. Yu anciang kai tung. Jadi menurut Lot itu tempat yang baik buat dia. Tahu muncul ngan Lot kan đó shit phun hổ kai thị phong pun ki. Tetapi ternyata akhirnya ketika di Sodom dan Gomora itu karena melakukan banyak dosa, Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Trên bùi Sodom Gomora cho ăn to thủy ọ, ăn bù bề chủ tá suy cái Sodom Gomora cái sang. Jadi akhirnya Lot itu bahkan kehilangan istrinya menjadi tiang garam dan harta bendanya habis semua. Mũi heo Lot city hết cái lò phò biển jam chu. Tiang. Ada orang-orang tertentu ya, nggak semua orang. Mereka itu kalau pindah ke suatu tempat tertentu, imannya akan goyah. Du dịch bắt nhìn ya, tông kia hay sảy chút cái ya, cái xin sim biển bẹt. Jadi nggak semua orang, tetapi ada yang sebagian seperti itu. Mấy hàm chỉ nhìn tán pe giúp phải phu phun nhìn hay anh Contoh yang kita sering terjadi dilihat di dalam jemaat kita ya. Sen si các con tổ ya, so si các phụ jiu ya. Karena latar belakang kita adalah penyembahan berhala. Nhân bùi si các di chen hàm chỉ hay bay nghèo xiong. Jadi ketika orang itu dilepaskan mengalami pemulihan, tông kia hay sit phong hay liao kia phui phụ liao. Mereka mungkin pulang ke kampung halamannya. Còn nên kia chọn cái hiong hả? Atau mungkin mereka jalan-jalan ke tempat-tempat tertentu yang banyak penyembahan berhala. Còn nên kia lau hi liao hi thì phong ăn to bay nghèo xiong cái. Tidak sedikit mereka yang mengalami serangan. Anto Gifan pun kau mau kungkit. Tentu kita percaya kan ada roh Tuhan yang siapakah lawan kita. Tidak ada satupun yang bisa melawan kita seharusnya ya. Sikati ya, sikah cuai hai chỉ mau yu hiểu tap hai sit ka ya. Tetapi kenyataannya kan nggak semua orang rohaninya itu kuat di dalam Tuhan. Tan hai sikati ya, anto pun kau mau tap hai jin bui cái sin sim mang kêu chịu. Nah, kita lihat dalam Rut 1 ayat 3 sampai 5. Sikah kon lalu tet ki thì dịch trăng. Nah, lalu akhirnya matilah Elimelek, suami Naomi. Còn mui ha de Elimelek si het. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. De Naomi chuno ki ka cái điều ngạ lại. Lalu keduanya mengambil perempuan Moab. Mui ha cái điều ngạ lại kiam sim kiu Moab sim kiu. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Thì dịch on Orpa thì nhị on Rut. Nah, mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ki cái tet het song ha ship nyen. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Mui hai cái điều ngạ lại Mahlon cả Kilion yu si het. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Dan Naomi mui hai mau het lo cung cả liang chặt lại. Nah, kita lihat akibat keputusan Elimelek, dia bahkan sampai kehilangan nyawanya sendiri. Si các con dia Elimelek kẹt thìn ya. Mui hai cái miệng thì cao hết. Ya, jadi bahkan dua anak laki-lakinya juga mati. Mi tan cái miệng cao hết liang chặt lại juga cao hết. Dari sini sih kelihatan mereka itu sebenarnya mati muda ya. Si các con ya cái soi si hang ăn xe tan hay cái gì hết. Ya, jadi mereka yang tadinya datang lengkap berempat gitu loh. Ketika mereka pulang, mereka cuma tinggal Naomi dan kedua menantunya yang terakhir mereka nikahi di Moab. Mui ha chono cái phán phò Naomi cả cái sim kiu on Rut dia. Nah, jadi saya banyak melihat juga orang yang tadinya ketika di sini mereka begitu semangat melayani Tuhan. Ngay con sẽ coi phải yêu tao bấm phải cái xoay ali ăn lọt lít ăn phổ nhất ya si phong chủ. Tetapi ketika mereka pindah ke suatu kota, suatu negara, suatu lingkungan tertentu, mui ha cái sai sel sai pet thang ket ka ya. Akhirnya mereka bahkan sampai tidak beribadah lagi. Mui heo kil janli chủ mau kin pai chủ liao. Ya, jadi tidak semua yang kita lihat secara jasmani bagus itu baik untuk rohani kita. Mấy hàm xin sẽ các một ngàn con tổ pun sẽ các hội pun sẽ các suk lin juga. Jadi ada salah satu family kami, dia itu tadinya keluarga yang sangat baik, punya suami istri dengan 2 anak ya. Ngayu ngacin sit ya, kiliang kungpo liang say for shit pun hol kungpo. Jadi suatu hari suaminya ingin kerja di Jepang, jadi akhirnya kerja di Jepang selama bertahun-tahun ya. Yu yit nyit cái siang ai nhit pun sok kung ya. Ya, jadi akhirnya awalnya rajin kirim uang, tapi lama-kelamaan ternyata suaminya itu sudah menikah lagi dengan orang lain di sana. Mui ha trò giỏi hai cái ăn hành kỳ lưới chọn cái cho tổ công mui ha heo liao cái un thịt cả tổ nhiên cái một kỳ lưới chọn. Lalu akhirnya istrinya menjadi depresi.
Cái phân bỏ lý tiện sang nổ kin. Jadi menjadi hancur rumah tangganya. Cái cá thiên phô suy hết. Jadi kita lihat sama seperti tadi Elimelek ya. Sẽ các con trong các Elimelech nhau Ya ya. mungkin awalnya mereka baik-baik berempat, rukun, mereka komplit gitu ya. Dù khói theo cái si sa say hàm triển họ họ ya. Ya, tapi akhirnya mereka harus kehilangan segalanya. Mui heo cái hàm triển phô suy chiêu Ya. hàm triển san hết. Ada juga ketika itu jemaat di sini juga karena dia dulunya terikat puasa gelap. Cái chi si các lý tiện đây phải giữ anh nhóm cái pun mốt quỷ khuẩn bóng to. Jadi dia itu sesudah dilepaskan, dia percaya Tuhan. Giống cái shit phong hết cái nhìn shit chủ liao. Nah, akhirnya karena dia seorang single parent, dia akhirnya ada seseorang laki-laki yang ingin menikah dengan dia. Nhưng bây giờ cái cào phố mới ha cái cao chỉ chặt nam chi. Nah, jadi lelaki ini akhirnya bukan orang percaya Tuhan. Dia nam chi mê xin chủ ấy nhìn. Jadi dia membawa dia ke suatu pulau yang terkenal dengan penyembahan berhala yang sangat kuat. Cái tay cái hi chỉ chặt ngồi to ya. Untuk giống pan hin ăn bay dia nghèo xiong Ya, shit phân jadi này. pulau itu sangat indah, pantai yang indah sekali, pemandangan alam yang indah. Mereka pindah ke sana. Udah phong kiến yang họ cái hỏi phi anh sang kita sai un hi hết. Ya mungkin seperti Sodom Gomora ya saya rasa ya. Các thế trong Sodom cả Gomorrah ya. Jadi ketika dia ke sana malah terakhir didengar dia itu tiba-tiba katanya dia bisa menjadi dukun ya, dia bisa menyembuhkan orang gitu. Mui heo ngay thang tổ cái untuk dia cái hiểu di nhìn đâu à. Biar dukun biar Ya, jadi lalu matanya juga buta satu ya. cái một chút phù hết chặt Ya, karena kita tahu kalau kita terlibat kuasa kegelapan pasti akan ada konsekuensinya ya. Sekati ya, tong sekai bay dia nghèo xiong sekai juga heo ko. Ya, jadi bukan berarti kita nggak boleh pindah negara atau pindah kota atau pindah usaha gitu ya. Dia mê còn tổ sekai engkau je sai hi pet kai ket kap sai pet kai theo lùi ya. Ya, tetapi apakah Tuhan suruh kita? Tan hai chủ yu ham sekai kiam pu mo. Kalau kita lihat contoh Abraham kan dia juga disuruh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim menuju tanah Kanaan ya. Sekai kon dia apa lah hon ya, chủ ham ki chut urkas din ya. Nah, lalu si Yunus, Tuhan juga suruh dia untuk pergi ke Niniwe Kalau dia yok na ya, chủ ham ki Niniwe. untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Kiu dia Niniwe nhìn. Ya, banyak juga mungkin hamba-hamba Tuhan yang memang terpanggil untuk melayani di tempat-tempat yang mungkin ada penyembahan berhalanya kuat juga gitu. An to phok nhìn chủ pai ki hi pet kai thi phong an bởi bay nghèo xiong Ya, cái. jadi bukan berarti tidak boleh ya saudara-saudara. Dia mê còn tổ mo ya thì không Jadi- chỉ mới. Selama Tuhan suruh nggak apa-apa lakukan aja. Tan hai chủ ham sekai hi kiam pu bởi cho mày kiam pu ki. Tapi kalau kita tidak dapat tanda dari Tuhan, kita jangan sekali-sekali melangkah dulu. Tan hai sekai mo tat to chủ kai ki ho ham sekai kiam pu Ya. mo ya. Kita harus pastikan kita juga minta peneguhan dari karena ini keputusan yang sangat besar ya. Dia an thai kiet thin ya, sekai oi ham sekai tai liang sekai kai Ya. kiam kiet thin. Karena kalau kita salah dalam mengambil keputusan maka akan berakibat fatal. Nhưng bây giờ sekai hai so kiam kiet thin ya, dia an nguy hiểm. Ya, kalaupun kita mungkin pindah ke suatu negara, suatu kota tertentu, mungkin seperti Moab yang tidak ada orang percaya di sana, Còn nếu sekai sai hi pet kai kiet ka pet kai thì phong mo nhìn xin chủ ya cái. ya kita harus ada di dalam satu komunitas yang bisa memayungi kita secara rohani. Sekai hi oi jiu je cha xiao chủ pan yong pan hiểu loi tai liang sit ka. Apalagi ke tempat-tempat yang benar-benar tradisi dan budayanya bertentangan dengan firman Tuhan. Dù khi sekai hi to ja thì phong kia kai chon thung kia kai bun fa ka song ti kai fa xiong fan. Ya, ada baiknya kita diskusi dengan mungkin pasangan kita, dengan anak-anak kita, apakah kita boleh melakukan itu. Sekai kiam ma kai kiet thin sekai ka fan po ji ing ham chin chon lai xiong liang Ya, sekai lalu ho kita mo. cari pemimpin rohani kita untuk juga minta peneguhan. Sekai tai tho sekai tai liang juga tai ka xiao lai xiong liang. Ya, jadi kita sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh ya pindah tempat atau pindah negara. Ka ji chi ngai kong ya, mê kong sekai mo sai hi pet kai kiet ka ha tao hai mai ya. Ya, tapi kita pastikan kita sudah menerima tanda itu dari Tuhan. Amin. Tan hai sekai kiet thin sekai yu chủ kai ki ho pun sekai oi kiam pu. Amin. Nah, lalu yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah kita jangan kepahitan dengan Tuhan atas keputusan kita yang salah. Thì sao mày còn tỏ sẽ các một cụ thuốc ấy xem tùy chủ nhưng bây giờ sẽ cái kiam tan sa kiam ấy kiat thin. Ya, dalam ayat 6 dikatakan Naomi pulang ke Bethlehem ya setelah kematian suami dan kedua anaknya. Thì liệu ấy còn tỏ dia dòng bắt hiên nào mi cái chuẩn Bethlehem ya tông ki mo lo cung mo say phục mo lại đâu. Karena di Moab dia mendengar bahwa Tuhan itu telah memperhatikan umatnya. Nhưng bây giờ cái thang ở xoay
Bethlehem yang panhin chủ yêu con chào cụ kia cái hai gì. Dia di sana dia juga mendengar bahwa Tuhan memberikan makanan kepada umatnya. Cái thao ôn tiết yang panhin chủ bảo dâm kia cái hai gì. Jadi Naomi baru menyadari setelah kehilangan segalanya. Naomi cái yang xiang hi loi tong ki mo lai gì mo lộc cung liao. Ya bahwa sesungguhnya di Bethlehem lah Tuhan memelihara mereka. Chào siết thấy Bethlehem là chủ bảo dâm kia cái nhìn. Nah, kita baca di dalam Rut 1 ayat 20-21. Si cá thọ lu tẹt kỳ thì dịch trắng. Tetapi dia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Ki còn cái đâu sa thằng nhị một chạy xe ngày nào mi liao. Sebutkanlah aku Mara. Nhị xe ngày mà ra đeo. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Yin buyo song ti cho ăn to củ thụ ai pun ngày. Dengan tangan yang penuh aku pergi, Dùng siêu nem ngày ngày hi. tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ngày khung siêu ngày chọn lại. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Tao mày nhớ ai xe ngày nào mi na. Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, Yin buyo chủ tan sa phản tùy ngày. dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ki ăn to cái mồ ai pun ngày. Jadi setelah keputusan Elimelek yang salah sehingga dia dan keluarganya mengalami banyak malapetaka, Yang mana ini Emelek ya mai kẹt thiền cho cái. jadi Naomi bahkan harus menanggung malu karena dia harus kembali ke Bethlehem dengan tangan kosong. Naomi chọn Bethlehem ăn xỉu li Yin buyo cái khung siêu chọn. Jadi sesudah dia segalanya sudah habis, dia pulang ke Bethlehem. Ki ma cái mồ liao khung siêu chọn. Jadi Naomi ternyata hatinya pahit karena dia merasa Tuhan memberikan hal yang tidak baik dalam hidupnya. Naomi sim con ki ăn củ thụ tùy chủ Yin buyo cái cho hàm chín cái tiền toi chủ pun ki cái. Memang apa yang dialami memang banyak malapetaka yang terjadi. Dia harus kehilangan suami, anaknya, bahkan harta bendanya. Ken pun hay kin coi ăn củ ăn coi ya lộc cung mo het say phô chín ca má cái tụ chiêu chiêu. Bahkan dia menuduh Tuhan yang mendatangkan malapetaka ini dalam hidupnya. Ki cái chủ Yin buyo để say phô phát sinh họ chong chủ pun ki gì. Padahal mereka pindah kan atas keputusan mereka sendiri ya. Chỉ sit dia hay kita sai kẹt thiền cái oi hang Udah này. gitu pindahnya ke tempat yang sama sekali tidak ada orang yang takut akan Tuhan di sana. Ki sai thì phong mo nhìn xin chủ ya cái. Jadi sama seperti kita memberontak terhadap Tuhan. Dia sẽ dấu xịt ca yang phát hiện sự cái phản kháng tùy chủ. Jadi banyak anak Tuhan yang pahit dalam hidupnya karena merasa mereka harus mengalami kondisi yang tidak baik saat ini. Ăn to hay chủ cái hay gì phản kháng này Yin buyo cái chiều ăn to mo cái tật tỏi. Jadi kita yang terburu nafsu, salah investasi, kita marah, kita kecewa sama Tuhan. Sika ăn to tan sa chạy chỉ kỳ sika oi cái mui ha sika lại chủ. Ya, jadi ada seseorang yang sharing sama saya berkata begini. Yuk sa cái tùy ngay còn mà. Saya itu disuruh pindah loh ke kota A sama orang tua saya dan kakak-kakak saya. Kiong nga dạ oi ham ngay cả nga chỉ moi ham chuyện oi sai pet khay cái ca. Tapi saya rasanya saya berat meninggalkan di sini karena kalau saya pindah ke sana saya mungkin tidak bisa lagi melayani Tuhan. Kiong ngay trường ngay sai hi un nha ngay un tit un khon nen hiểu si phung chủ liao. Nah, jadi orang ini bisa memandang secara rohani bukan secara jasmani. Dia nhìn dia cái ăn hiểu xiang chuk lên ni miền cái mẹ dùng cái một ngàn đi kon. Tidak banyak orang yang bisa berpikir seperti ini loh. Mày ham chuyện nhiên hiểu anh yang xiang ya. Ya, orang ini lebih memperhatikan pandangan secara rohani daripada jasmaninya, urusan perutnya. Dia nhìn dia ăn kiang kon chuk lên ni miền daripada kon dùng một cái một ngàn đi kon. Iya, jadi kita itu jangan sampai kepahitan gitu loh sama Tuhan karena apa yang sudah kita salah dalam ambil keputusan. Sika mo củ thụ tùy chủ tong sika tan sa cái kẹt thiền ya. Nah, lalu dikatakan Naomi itu berbalik kembali ke Bethlehem. Phán còn to yang pan hiện dia Naomi cái phán to chọn Bethlehem. Ya, dia mau meninggalkan semua yang pahit, yang kecewa, yang dosa-dosa yang dimaaf dia mau tinggalkan dan kembali ke Bethlehem. Ham chín cái eo chiu leo yang pan cái chùi cái trôi choi na mo ap un tit cái ham chín eo chiu cái to chọn Bethlehem. Ya, pagi hari ini kalau mungkin ada di antara kita yang mungkin salah dalam mengambil keputusan dalam hidup ini, Kinh châu trên thì hướng chỉ moi sẽ các khổ nên bởi dưới cho kèm kẹt thiền ya. ya kita jangan kecewa dan pahit hati sama Tuhan. Amin. Sẽ các mồ phui sim sẽ các mồ củ thụ sim tùy chủ ya. Amin. Kita ambil langkah seperti Naomi, dia berbalik lagi ke Bethlehem, meninggalkan Moab itu. Sẽ các ở trong Naomi yang hin sẽ các ai kiam hu to chọn xin chủ. Ya, saya mau berdoa buat saudara. Mari kita satukan hati dalam doa. Ngay tỏ cầu pun thì hướng chỉ mời lời sẽ các thung sim lời tỏ cầu.
Bapa kami dalam surga, Thiên Apa cho Thiên Thong. terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Cảm ơn Nhi Kinh Châu xin cây phá Nhi. Engkau mengingatkan kami Tuhan supaya kami jangan melangkah kalau tidak ada tanda dari Engkau. Nhi thi siang ngay teo, si to ngay teo sa một kiam phụ hay Nhi một kỳ hộ pun ngay Kalau teo. mungkin sebentar kami akan memasuki tahun yang baru, Còn nên chú nội dịch chặt nhất điều ngay teo sa oi lo xin nhàn. mungkin banyak rencana-rencana yang ada di dalam pikiran kami, Ăn to cái cây bạc xoay ngay teo sai xí xỉu. tapi kami mau belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tan hay ngay teo sai xí xỉu ngay piong nhé xỉu chung hay chủ. Ajar juga jemaat-Mu supaya mereka jangan memandang secara mata jasmani saja, Nhé câu nhé cây phỉ diêu yang ban hiện xỉu người dùng cái một ngàn lấy con. supaya mereka memandang secara rohani. Si to ký hiệu shoot lên đi miền lấy con. Jadi yang ketiga, kami mau berdoa biarlah jemaat-Mu Tuhan jangan sampai pahit hati kepadamu Tuhan. Thì sao ngay còn ngay tỏ cầu si to nhé phỉ diêu hàm chín bởi còn diêu cụ thuốc esim tuổi nhị chủ. Bapak, kalau saat ini ada jemaat-Mu yang mengalami kecewa, Thiên Apa hay dính cháu xin bởi diêu hàm chín cụ thuốc esim tuổi nhị phi sim. mereka tawar hati, mereka menjadi malas. Kiếm đi đâu biển phi sim biển lan si hẹt. Tuhan, kami mau bertobat di hadapan-Mu. Ngay tao ai phi cõi cho nhé miền triển. Kami mau tinggalkan pahit hati kami Tuhan. Ngay ai lý khói ngay tao cụ thuốc esim chủ. Kami mau kembali ke Bethlehem, ke rumah roti itu. Ngay tao ai to tròn Bethlehem hay biển cây bụ. Kami mau menyambut tahun 2022 nanti Ngay ai lọ liang thiên không nghỉ ship nhỉ nhán. dengan menggantungkan harapan kami sepenuhnya kepadamu. Ngay ai pan mong cao thọ pun nhỉ. Terima kasih Tuhan, Engkau kuatkan jemaat-Mu di tempat ini, Cảm ơn nhé Chúa nhỉ. Kiên cố nhé cái phổi diêu ở supaya mereka jangan sampai salah dalam mengambil keputusan. Si đó cái hàm chiến kèm kẹt thiện mới cho. Terima kasih Tuhan Yesus. Cảm ơn nhé Chúa. Kami mengucap syukur. Ngay tao sa cảm ơn. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ngay phung Chúa Giêsu Kitô em yang kêu amen. Ya, tanpa terasa kita sekarang mulai memasuki bulan Desember dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Kita juga akan meninggalkan tahun 2021, kita mau masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Kami dari keluarga besar Abba Love Jamblang KBC mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Biarlah damai Natal menyertai kita semua. Mari sebelum kita akhiri ibadah, kita mau menerima berkat, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.